Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Mari sama-sama kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita berkumpul kembali di sini dalam rangka talabul ilmi. Semoga Allah meridhoi dan mengampuni kita. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali mengingatkan bahwa kita ada dalam kajian menghadapi musibah-musibah besar. Ada 8 musibah besar yang kalau kita tidak hati-hati melangkah selama nyawa kita masih ada dalam badan kita ini, maka kita bisa jadi kecemplung dalam salah satu musibah itu. Kemarin dalam beberapa pertemuan kita telah membicarakan musibah pertama, yaitu jahil dalam masalah agama. Musibah kedua yaitu tidak sungguh-sungguh dalam berislam. Sekarang kita masuk ke dalam musibah ketiga, yang ini rata-rata dialami oleh banyak orang, yaitu tidak sempat atau tidak pernah beristighfar, tidak pernah mohon ampun, bahkan sampai mati. Jadi barang yang namanya istighfar ini kayak asing gitu loh. Kita tahu istighfar itu ada. Istighfar itu asal katanya ghafaro. Ghafaro itu artinya menyembunyikan, menutupi, mengampuni. Ghafaro. Kalau ghafaro ini kemudian dijadikan kata kerja, maka kata kerja lampaunya adalah istighfaro, atau dia telah memohon ampun. Jadi misalnya istighfaro Pak Tom nih, artinya Pak Tom telah memohon ampun. Bahasanya istighfar. Kalau dia dirubah jadi kata kerja sekarang dan akan datang atau fi'il mudhari, maka bunyinya yastaghfiru. Dia sedang memohon ampun atau dia akan memohon ampun. Yastaghfiru. Jadi musibahnya gini, kita ini nggak pernah mempertimbangkan bahwa kita tuh makhluk yang penuh dengan dosa. Dosa itu kesalahan. Kesalahan tuh kita membuat Allah tersinggung, membuat Allah murka. Sehingga mau nggak mau kita mesti ada pertimbangan. Kita sebelum ketemu Allah, sebelum nyawa kita dicabut, kita udah mesti bebas dari dosa, mesti mati nggak bawa dosa. Tapi kebanyakan orang kecebur di sini, mati masih bawa dosa. Sedangkan dosa sendiri ada banyak, dosa kepada Allah, dosa pada manusia. Nah, jadi jangan sampai kita kecemplung di musibah ini. Maka kita akan bahas malam ini mana katanya, ya. Nah, istighfar kalau dalam dijadiin kata benda, Bapak sering dengar namanya maghfirah. Dari ghafar, maghfirah itu ampunan, atau istighfaron, yaitu permohonan ampun. Jadi kita ini mesti melakukan ini nih, ghafaro ini, melakukan pemutihan kepada diri kita sendiri. Kalau tadi istighfar itu, ghafaro itu bisa bermakna menyembunyikan atau menutupi, maka ketika kita istighfar memohon ampun kepada Allah, artinya kita minta Allah menyembunyikan dosa kita dari mata malaikat. Kan Allah kan nyuruh malaikat nyatet. Jadi kita ini bisa disebut dosa kalau kita punya catatan malaikat atid, malaikat kiri, yang menyatakan kita dosa. Nah, kita minta sama Allah, ya Allah, mohon ampun. Artinya tolong sembunyikan catatan malaikat itu, ya, jangan sampai ada nanti dari kiamat itu. Jadi kalau istilah Pak Tom, write off ya, dihapus. Video recordnya hilang. Ternyata kalau Allah ampuni kita, betul-betul hilang itu. Hilang itu. Apalagi kalau istighfar kita dilengkapi taubat, maka berlaku kaidah at-taibu minaz zambi, bertobat dari dosa, kama la zambala, sama dengan gak punya dosa.
Itu artinya malaikat dibuat Allah untuk mendelete lagi itu. Gampang Allah, malaikat tuh nurut aja udah. Yang ini hapus, ini hapus, ini hapus itu. Nah itu prosesnya dengan istighfar. Sayang disayang, musibah besar kita ini, kalau kita tuh nggak mempertimbangkan dalam hidup ini untuk istighfar. Itu persoalannya. Nah di malam ini mungkin kita nggak bisa selesai ini istighfarnya, karena banyak yang dibicarakan dalam istighfar ini. Sampai kita sukses nggak kena musibah. Jadi nanti kita suksesnya kita ini dalam bab ini adalah waktu kita mati, dosa kita bersih. Dosa bersih sama sekali. Nggak ada dosa. Hebatnya itu. Ya. Nah yang kita bicarakan nanti istighfar itu sebetulnya kita mesti berkenalan dulu sama istighfar. Istighfar itu barang kayak apa nih? Ini barang bisa kita lihat dari dua sisi. Satu, bahwa istighfar itu diumumkan oleh Allah, dimaklumatkan istighfar. Baru setelah dimaklumatkan diperintah oleh Allah. Bayangkan nggak? Istighfar itu kebutuhan kita, tapi Allah menyuruh kita untuk istighfar. Itu artinya Allah maha raufur rahim, maha penyantun. Daripada kamu masuk neraka, mendingan istighfarlah. Istighfarlah. Jadi istighfar pertama dimaklumatkan, diumumkan. Ini istighfar. Sekarang kamu semua harap istighfar. Ya, diperintahkan. Baru kita mulai masuk ke alam istighfar. Istighfar itu ada istighfar yang mutlak, istighfar muqayyad, istighfar bil amal, istighfar syukur, dan islah. Ini semua mesti kita tahu supaya kita bisa menjalankan istighfar dengan benar. Ya kan? Ya. Gitu. Jadi jangan sampai kalau udah musibah ketiga ini kita cemplung, insya Allah musibah ke-4 sampai 8 kita udah kena lah. Udah kena dia. Udah matinya suul khotimah, ya karena masih bawa dosa. Udah gitu dia kubur disiksa, nanti di hari kiamat dibangkitkannya terhina, nanti di screening sama Allah nggak lulus, akhirnya masuk neraka dengan kekal abadi di neraka. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai begitu. Nah, jadi nih suksesnya ini nih, setelah kita nomor 1 sama 2 sukses nih, kita udah nggak bodoh lagi dalam agama, kita berislam sungguh-sungguh, nggak main-main, nggak pura-pura, baru kita pertimbangkan bahwa kita ini tetap dicap sebagai kullu bani Adam khotoun. Setiap manusia itu orang yang berdosa. Nggak mungkin kita bersih, nggak mungkin. Malah jangan sampai di antara kamu ada yang merasa bersih. Lebih baik merasa salah, dalam posisi nggak salah, merasa salah. Lebih baik begitu. Ya. Jadi kita mulai dengan mengetahui apa istighfar itu dan di mana dia diumumkannya. Mari saya membacakan dulu satu ayat maklumat istighfar dari Allah. Ya. Dalam sebuah ayat Quran, Allah berfirman begini. Wa man ya'mal su', barang siapa yang beramal keburukan, barang siapa yang berbuat dosa, ya'mal su', au yaslimu nafsahu, atau dia menzalimi diri sendiri, summa yastaghfirillah, kemudian dia mohon ampun pada Allah, yajidillaha ghafurur rahima, dia akan menemukan bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini bukan perintah, ini maklumat. Siapa-siapa di antara kamu yang berbuat dosa, kemudian dia menzalimi diri sendiri, lalu dia datang ke hadapan Allah minta ampun, maka dia akan menemukan, bahwa Allah Maha Pengampun. Maksudnya dia tidak salah alamat. Tepat sekali. Itu pengumuman pertama. Itu mesti kita lihat, pengumuman pertama. Jadi kita udah diberi kesempatan oleh Allah, lihat pengumuman bahwa ada kesempatan kita selama masih hidup untuk bebasin diri dari dosa. Ini luar biasa Islam ini. Beda sama agama lain. Agama lain menyatakan diri dia sudah dihapus dosanya sejak Tuhannya lahir. Tuhan lahir sebagai juru selamat. Lalu disalib ini untuk menebus dosa-dosa manusia. Itu udah keliru. Kalau kita enggak, kita minta sama yang punya maghfirah, yaitu Allah. Dalam ayat ini disebut siapa yang berbuat dosa, lalu dia menzalimi diri sendiri, lalu dia minta ampun,
maka dia akan menemukan yajidillah bahwa Allah itu Maha Pengampun. An-Nisa 110. Buka An-Nisa 110. An-Nisa. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'mal su' barang siapa yang mengerjakan kejahatan, au yazlimu yazlimu nafsah, atau dia menganiaya diri sendiri, menzalimi diri sendiri. Thumma kemudian yastaghfirillah, dia mohon ampun pada Allah. Lihat, yajidillaha ghafurur rahima, dia akan menemukan atau mendapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini perintah apa maklumat? Maklumat. Ya, jelas ini maklumat. Artinya pengumuman penting. Ya. Nah, ini dikuatkan dengan hadis nomor pertama. Menjolimi diri sendiri itu seperti apa contohnya misalnya? Menjolimi Ya, istilah berbuat maksiat tuh dalam Quran menzalimi diri sendiri, menganiaya diri sendiri tuh berbuat maksiat, berbuat dosa. Makanya di sini pakai atau. Makna yang berbeda menzalimi diri sendiri. Kita berbuat Maksiat. Kan artinya kita menyuruh diri kita ke neraka. Makanya zalimi diri sendiri. Iya. Oke ya. Nah, lihat hadis nomor 1 untuk menguatkan lagi ayat tadi. Ya. Dari Abu Bakar dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim berbuat dosa, kemudian dia berwudu dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya, summa yastaghfirullah ta'ala, kemudian mohon ampun pada Allah Ta'ala, lidzalik, ya, atas dosa-dosanya itu, ya, lidzalika zambi, atas dosa itu, illa ghafarullah, melainkan Allah pasti mengampuninya. Ini pengumuman pertama. Ini salat tobat maksudnya. Enggak, jangan dibahas dulu. Enggak harus ya. Enggak. Dan itu bukan sholat tobat. Belum tentu ya barokah. Ya. Orang enggak ada kata-kata tobat Ya. situ. Baca barokah. Nah, itu pengumuman pertama. Pengumuman kedua. Ya. Surat 48 Al-Fat ayat 14. Surat 48 Ayat 14, ya. Itu pengumuman maklumat kedua. Bahwa ada yang namanya barang istighfar itu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi mulkus samawati wal ard. Dan hanya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yaghfiru liman yasha. Dia memberikan ampun pada siapa yang dikehendakinya. Wa yu'adzibu may yasha, dan dia mengazab siapa yang dikehendakinya. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sama persis yang tadi, ya. Yajillahi ghafurur rahimah, ini juga ghafurur rahimah. Jadi Allah yang punya langit dan bumi, lalu Allah umumkan, Allah beri ampun siapa yang dia kehendaki, Allah azab siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini pengumuman kedua, ya. Oke, jadi udah jelas ya, mulai digiring kita bahwa Anda yang berbuat dosa, ayo sini, minta ampun, Anda akan nemukan saya Maha Pengampun. Allah lagi bilang, Anda semua milik saya. Ya, milik saya. Ya kan? Gitu ya. Karena Anda milik saya umumkan, saya Maha Pengampun dan saya juga Maha Mengazab. Oleh sebab itu, saya itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat, jadi kita mesti anggap gini. Allah dokter. Dosa itu penyakit. Kita pasien yang buat dosa, maka kita datang kepada dokter, ahlinya. Minta dong obat, ya. Wasyafi antas syafi, engkau obat, berikan aku obatnya. Jadi dosa itu penyakit, dokter yang paling paten cuma Allah. Anggapannya mesti gitu. Sesuai Nabi bersabda, hadis nomor 6, lihat. Hadis nomor 6. Likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Wadawa udzunubil al istighfar, dan obatnya dosa adalah mohon ampun.
Kepada siapa mintanya? Dokter. Dokter siapa? Allah. Itu pengumumannya ya. Likulli da'in dawa wa dawa'u dzunubi al-istighfar. Setiap penyakit ada obatnya dan obatnya dosa adalah mohon ampun. Tuh ini akidah Pak ya, yakini betul. Ya. Dalam Ali Imran disebut wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Enggak ada yang bisa kasih obat dari penyakitmu itu kecuali Allah, dokter Allah. Oke? Itu. Lalu pengumuman yang ketiga, pengumuman yang kedua tadi kan Allah bilang, Allah mengampuni kepada siapa yang dikehendaki, ya kan? Siapa yang dikehendaki. Bahkan, nih yang ketiga, bahkan mengampuni kepada yang paling parah. Yang paling parah dosanya, Allah masih ampunin. Allah masih ampunin. Ya. Lihat surat Az-Zumar ayat 53. Allah enggak menyuruh ini. Allah cuma mengumumkan, lihat. Az-Zumar 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul katakanlah Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas. Ini udah kelewatan kan? Ya. Atas diri mereka sendiri. Udah kelewatan nih dosanya, ya kan? Nomor berapa tadi Kak? 53, Pak. 53. 53. Ya. La taknatu mir rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Ya. Ini Allah nggak lagi merintahin istighfar loh. Jangan putus asa kamu. Walaupun kamu bergelimang dosa kayak apa, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah ngampunin dosa semuanya. Seluruhnya. Oke? Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini pengumuman ketiga. Jadi, lo mau dosa kayak apa? Mau dosa lo kayak apa? Udah datang aja, yang penting datang. Karena Allah Maha Pengampun, mengampuni semua dosa. Hebat. Ya. Sehingga Nabi bilang, walaupun kamu buat dosa yang sama 70 kali sehari, udah zina lagi, minum. 70 kali sehari, datang pada Allah, Allah ampuni. Dan yang beras ini dong. Minum. Tersinggung amat sih kalau soal itu. Ya. Lihat hadis nomor 3. Rasulullah SAW bersabda, ma asar man istaghfar. Tidak ada dosa yang menumpuk bagi orang yang istighfar. Wa in ada fil yaumi sab'ina marrah. Meskipun dia mengulangi dosanya itu sehari 70 kali. Enggak ada dosa numpuk. Yang penting datang. Hah? Walaupun saja. Tapi kan udah ke 70 capek nih. Iya udah capek dong. Aduh, gue lemes banget 70 kali nih. Lalu dia bilang astagfirullah. Allah ampuni. Allah ampuni. Tenang aja. Ini Allah kita nih cantik. Baru 69. Iya. Itu 71. Itu 71. Patom. Orang yang selalu tangan ke atas, Allah turun ke bawah langsung. Hebat. Luar biasa tambahan ini. Bid'ah. Ustaz Agus, Ya, nah itulah pengumuman dari Allah mengenai istighfar. Saya tanya Bapak, Allah gagah nggak? Maka dia pantas menyandang Jabbarul Mutakabbir, Maha Gagah Perkasa. Bayangkan, siapa yang bisa melawan Allah? Tapi Allah bilang, hei orang-orang yang banyak dosa, sini. Saya umumkan, saya Maha Pengampun. Ini baru maklumat ini, belum perintah ini. Baru maklumatnya doang. Maka kita akan menuju pada kita mati jangan sampai bawa dosa. Karena kita udah disediakan fasilitas untuk menghapus dosa sebelum kita mati. Jangan sampai kena musibah. Ya. Saya giring diri saya sendiri nih. Saya giring diri saya giring bapak-bapak semua. Ayo kita matinya senyum. Orang nggak punya dosa. Senyum, kita lihat malaikat. Malam malaikatnya salam kan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau ngopi dulu nggak? Kita tawarin malaikatnya. Sebelum nyabut nyawa kita, mau ngopi dulu nggak lo?
ada Marlboro nih gitu. Saking akrab nih kita sama makhluk Allah. Jiper dia. Lihat orang yang nggak punya dosa. Gitu. Sasaran saya begitu ya. Cuman nih boro-boro. Contohnya Kadang-kadang Ustaz diomongin ya. Tapi contohnya bagi yang pemulung yang 99 yang mau iya itu. sama Orang kata dia baru mau hijrah, Iya. tapi dimatiin sama Allah, malaikatnya berantem kan? Akhirnya Jarak kata Allah, dia. jarak dia bertobat itu niatnya lebih kuat bagiku. Itu belum bersih bener tuh, Bay. Ya kan? Gitu ya. Itu maklumatnya. Sekarang perintahnya. Nah, di mana istighfar itu diperintah? Mari buka An-Nisa lagi 106. Anissa 40. 106, 106. Hmm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wastaghfirillaha innallaha kana ghafurur rahima. Dan mohonlah ampun pada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini perintah. Dan mohon ampunlah fi'il amar, ya kan? Ya, wastaghfirillah, mohon ampunlah. Gitu. Diumumkan dalam hadis kursi, ya, riwayat Muslim, Rasulullah mengumumkan bahwa pengumuman Allah ini lengkapnya di hadis nomor 10. Jadi pengumuman Allah di An-Nisa ini lengkapnya di hadis nomor 10. Lihat, Allah berfirman dalam hadis kursi ini, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Sungguh engkau berbuat dosa, kesalahan di siang hari dan di malam hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni dosa semuanya. Fastaghfiruni, maka mohon ampunlah padaku, aghfir lakum, aku ampuni kamu. Cantik gak? Cantik dong. Cantik dong. Ya. Jadi kita main cantik aja ngajinya gitu, ya. Tahu ngerti apa kagak, enggak tahu, ya. Biasa naik turun. Ntar lagi susah seorang. Ntar lagi keluar dari situ, Ustadz ngomong doang ngemeng-ngemeng gitu. Udah jelas kok udah. Ya, itu perintah pertama. Nah, perintah kedua ada berat nih. Perintah kedua, mohon ampunlah pada Allah itu diapit dengan perbuatan satu, istiqomah. Dahulukan dengan istiqomah. Dua, jangan syirik. Jadi kalau kamu memohon ampun dengan baik, tolong dirimu itu mulai meneguhkan istiqomah dan jangan sampai syirik aja. Musyrik. Oh. Jangan sampai musyrik. Udah itu istighfarnya pas. Tapi kalau ada ini, ada pelin-pelan sama ada ini, wah udah mulai deh bermasalah nih orang. Jadi perintah kedua untuk istighfar, istiqomah dulu. Karena Allah itu satu, Allah itu esa ya. Yang kedua, jangan sekutukan dia. Gitu. Surat 41 ayat 6. Surat 41 ayat 6. Surat 40. 41 Pusila. ya ayat 6. Oke. Ya. Mari kita baca pelan-pelan, Pak, ya, supaya bisa memahami apa isi surat ayat 6 ini dengan baik. Mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul, katakanlah, innama ana basyarum mislukum. Sungguh aku Muhammad ini hanyalah manusia biasa seperti kamu. Yuha ilayya, diwahyukan padaku. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwa Tuhan yang kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Satu dia. Qul huwallahu ahad, cuma satu. Nah, baru di sini diperintah pertama, fastaqimu ilaih. Istiqomahlah kamu kepadanya. Tetaplah kamu berada pada jalan dia. Istiqomah kan? Ya. Lalu yang kedua apa? Wastaghfiruhu, dan mohon ampun. Jadi istiqomah dulu nih. Dan mohon ampun. Mungkin pada waktu istiqomah kepleset, ya kan? Iya, kepleset bisa aja kan? Mata apa segala macam. Maka mohon ampun. Dan yang terakhir, Allah cuma menyindir. Wa wailul lil musyrikin,
celaka orang-orang yang musyrik. Nih, ini gandeng semua. Oh, begitu. Ya. Maka Rasulullah dibilang begini sama Muhammad, katakan pada orang itu, ya kan? Innama ana basyarun mislukum. Aku sama seperti kamu manusia biasa. Bedanya yuha ilayya. Diwahyukan padaku annama ilakum ilahu wahid, bahwa Tuhanmu Tuhan yang satu. Maka kamu mesti istiqomah dan mohon ampun dan celaka, jangan sampai syirik. Maksudnya gitu. Itu pengumuman yang kedua. Ini lebih berat lagi dari yang pertama kan? Mohon ampunnya disertai dengan rasa tauhid yang tinggi, akidah yang tinggi itu. Maka kita lihat dulu pengamalannya ini, ya, pengumuman Allah ini juga diterangkan Rasulullah melalui hadis qudsi. Hadis nomor 2. Lihat nih, ya, bagaimana pernyataan Allah terhadap kesyirikan ini. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hadis qudsi ya, wahai anak Adam, sungguhnya engkau berdoa padaku dan mohon padaku, maka aku akan ampuni engkau. Aku tidak peduli berapa banyak dan berapa besar dosamu. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sebanyak awan di langit, kemudian engkau minta ampun padaku, niscaya akan aku ampuni engkau. Wahai anak Adam, sungguhnya jika engkau datang padaku dengan salah sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyentuhku dengan aku sedikit pun. Di sini engkau menemuiku ini maksudnya engkau berdoa padaku, engkau istighfar padaku, ya kan? Tapi engkau tidak syirik padaku sedikit pun, maka aku akan temui engkau dengan sepenuh itu pula ampunan. Jelas. Yang penting jangan syirik. Istighfar. Tuh, ya, syarat mutlaknya istighfar. Lalu perintah yang ketiga. Tadi perintah kedua kan mohon ampun lah. Allah Maha Pengampun, ya kan? Perintah pertama. Perintah kedua, istiqomahlah, mohon ampun dan jangan syirik. Sekarang perintah ketiga, sertakan istighfar kamu dengan tasbih dan tahmid. Sertakan istighfar kamu dengan tasbih dan tahmid. Jadi sucikan aku dan pujilah aku, kata Allah. Sertakan itu. Jangan sampai nggak pakai itu. Dengan tasbih dan tahmid. Surat 40 ayat 55. Surat 40 ayat 55. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasbir, maka bersabarlah kamu. Inna wa'dallahi haqq, karena sungguh janji Allah itu benar. Ya, wastaghfir li zambika, mohon ampunlah untuk dosamu. Oke? Wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Bil asyi wal ibkar, pada waktu petang hari dan pagi hari. Jadi abis mohon ampun jangan lupa sertakan tasbih dan tahmid. Luar biasa Allah ini. Luar biasa Allah gitu. Ya. Menggiring kita untuk masuk surga. Iya, kita bandel. Auban bahasa Cinanya, auban. Ya. Gitu. Ya. Nah, kebetulan ternyata setelah diteliti fasabbih bihamdi rabbika, maka paling dasar kita ngucapin subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dengan memuji kepadanya. Itu udah fasabbih bihamdi rabbika. Cukup itu aja. Dan kebetulan sekali siapa-siapa yang baca ini 100 kali tiap hari, dosanya dihapus. Amin. Artinya berarti istighfarnya dilengkapi dengan itu gitu loh. Ya kan? Lihat hadis nomor 12. Hadis nomor 12. Nomor 10. 12. Dikasih 12 mintanya 10. Orang tua susah kan? Galau gitu. Oke, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda,
Barang siapa yang mengucapkan man qala subhanallahi wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah, 100 kali dalam sehari. Lihat, khuttat anhu khotoya, maka akan dihapus seluruh kesalahannya meskipun sebanyak buih di lautan. Wa in kanat misla zabadil bahr. Pas kan? Pas. Pas antara perintah dengan upah pas. 100 kali. Itu perintah ketiga, lengkapi istighfar kamu dengan tasbih dan tahmid. Ya. Perintah keempat, sempurnakan dengan taubat. Nah, sempurnakan dengan taubat. Yunus ayat 90. Yunus ayat 90. Ya, Yunus. Maaf, Hud ayat 90. Hud. Iya, tadi kan saya Yunus Hud. Gitu. Yuhud. Nah. Beda satu surat. Iya. Ustaz nggak pernah salah ya. Yang salah jemaah. Pokoknya lu jangan nyalain gua aja. Iya. Hud ayat 90. Nah, itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wastaghfiru rabbakum, dan mohon ampunlah pada Tuhanmu. Tsumma tubu ilaih, kemudian bertobatlah padanya. Inna rabbi rahimu wadud, sungguh Tuhanmu maha penyayang lagi maha pemberi. Maha pemberi apa? Ampun. Apalagi berapa tadi? 90. 20. 90. Bilang. Iya. 90. Kasih 90, mintanya 20. Isi pakai dulu lah itu. Ini juga pulang dulu itu. Ngopi-ngopi. Kayak Ya, jadi perintah pertama mohon ampun saja. Kedua, istiqomah mohon ampun sambil jangan syirik. Ketiga, sertakan dengan tasbih dan tahmid. Lalu keempat, sempurnakan dengan taubat. Itulah istighfar. Itulah istighfar, ya. Mohon ampun itu. Maka Rasulullah pun memerintahkan kepada kita agar mohon ampunlah, bertobatlah dan mohon ampun, karena aku dalam sehari bertobat dan mohon ampun 100 kali. Hadis nomor 9. Hadis nomor 9. Rasulullah SAW telah bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, ilallahi wastaghfiruh, bertobatlah pada Allah dan mohon ampunlah padanya. Nggak apa-apa dibalik-balik ya, tobat dulu apa istighfar dulu, nggak ada masalah, sama-sama melengkapi. Fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah, karena sungguhnya aku bertobat 100 kali dalam sehari. Ya, sehari bertobat 100 kali. Rasul kagak punya dosa. Kita lu kali. Dia nggak mau dibanding kita. Maunya gabungnya sama Mak Lampir. Iya, sama Ustaz nggak mau gabung nih. Oke. Mancing. Males deh, males. Ustaz gitu. Lu kan. Aduh. Kita mah niru aja. Iya. Dia sampai sini ada yang galau nggak? Ada yang muskil nggak? Ada yang mau protes gitu? Wah, ini nggak bener nih gitu. Ustaz nggak bener nih nerangnya. Ayo. Kenapa tuh? Samin sama tolong. Dia maha pengampun, semua dosa dia. Iya. Tapi tetap ada fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Iya. Kenapa sih dibarengin dengan wa yu'adzibu man yasha? Kelengkapan Allah, kesempurnaan Allah sebagai Tuhan. Karena di sini kolomnya kolom ampunan bukan. Oh iya. Bukan. Apa karena dia melihatkan dia punya super power jadi gimana? Nanti begini, nanti kalau cuma hanya Allah umumkan Allah Maha Pengampun, bukan Maha Pengazab, maka ini akan dijadikan bahan alasan utama orang-orang maksiat yang pura-pura. Allah Maha Pengampun, akhirnya nggak jadi dia, takut sama azab.
Allah juga maha mengasap, bisa mengasap gitu loh. Hari kiamat tuh asap besar. Jadi harus bersanding. Iya dong, harus ada dong. Gitu. Ya. Kalau nggak 100 kali 33 Apanya? ininya apa? Nawar-nawar lagi. Tasbihnya saya. 70. Lain itu. Sama temen lah. Itu kan yang habis sholat. Ini kan subhanallah wa bihamdi. Bukan subhanallah alhamdulillah bukan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Gitu. 100 kali, iya. Oh ini yang pas kayak Dicicil boleh. Habis subuh 20, habis zuhur 20. Oh, boleh. Tapi boleh cicil. Boleh satu hari. Iya, karena malaikat lihat kayak angsuran nih kayaknya. Allah bilang Ini mungkin nyicil nih. biasa nyicil. Tapal-tapalnya nggak bisa lunas sih. Udah tahu malaikat, kenal nih nggak apa-apa. Kalau ada tahlilan tiap hari sih kita bisa. Sampai sini paham Pak? Sampai sini paham nggak? Ya. Paham ya, sampai sini ya. Nah, jadi Yang saya sampaikan barusan adalah konsep istighfar dalam Islam. Konsep istighfar dulu nih. Konsepnya kayak gini, mesti dipegang ini. Jadi nerangin pada orang lancar kita. Oh, dia diumumkan dulu, baru diperintah. Allah umumkan dulu, supaya kita nggak kaget gitu loh. Nanti kalau kita nggak diumumkan kayak gitu, kita tersinggung sama Allah. Apaan gua udah nggak berdosa kok itu. Gitu kan? Ya. Nah sekarang perintah utamanya istighfar itu apa? Ini musibah kita ini, bahwa istighfar itu kalau bisa sebelum kita mati kita udah diampunin. Jadi goalnya kita itu sebelumnya. Istighfarnya cuma jembatan doang, cuma bridging doang. Istighfarnya semua orang bisa melakukan. Tapi apakah semua orang bisa melakukan? Dia sudah istighfar dan diampuni sebelum mati. Ini problemnya. Ternyata kita diperintah juga bahwa jangan sampai kamu mati tapi belum istighfar. Nah ini kejadiannya begini nih. Ini seru juga nih. Suatu hari Abu Bakar, suatu hari bukan Umar, iya, suatu hari Umar bin Khattab datang ke pengajian halakoh orang dewasa, ngajak Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adalah pamannya Nabi ya? Bukan dong. Ponakannya ya? Si muda dia saat ini. Waktu diajak masih 10 tahun. Ya. Ibnu Abbas ini diajak nih. Tapi Ibnu Abbas ini terkenal anak kecil keluarganya Nabi dari Bani Hashim, dari Bani Muthalib, yang sama Nabi dipeluk, didoain, ya Allah berikanlah dia takwil Al-Quran, pemahaman Al-Quran, dan dikabulkan oleh Allah, sehingga masih kecil begitu udah bisa ngaji. Tiap ada ayat yang turun, Ibnu Abbas dipersilakan untuk menguraikan tafsirnya, dan dia bisa. Nah Umar ngajak nih Ibnu Abbas ke satu pengajian. Tapi Ibnu Abbas juga bersaksinya begini, saya yakin Umar pengen memperlihatkan keahlianku, ilmuku kepada orang-orang. Datang dia, orang tanya sama Umar, ngapain ngajak anak kecil? Kita juga punya anak kecil kayak dia, kayak kita ajak. Ngapain ngajak dia katanya? Kata Umar, ini anak alim, jangan diremehin. Oke, kumpul lah. Lalu Umar berkata pada yang lain nih, ada Ibnu Abbas, bagaimana pendapat kamu tentang surat An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nas, dan kamu akan melihat manusia. Saya dakhuluna, yang akan masuk fi dinillahi, agama Allah, afwaja, secara berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Wastaghfiruh, dan mohon ampunlah padanya, innahu kana tawwaba, sungguh Allah Maha penerima taubat. Gimana pendapatmu mengenai ini? Wah, jawab tuh, dibagi sahabat-sahabat dibagi 3 nih. Ada yang jawabnya kita diperintah untuk bertobat begini-gini, ada yang nggak jawab sama sekali, ada yang cuman ya kita nggak tahu gitu. Lalu Umar tanya sama Ibnu Abbas, kalau kamu
lihat ini yang saya tadi uraikan gimana? Mau sama mereka nggak? Oh lain saya. Kata Ibnu Abbas, surat ini turun karena Allah memberitahukan pada Nabi bahwa ajalnya akan segera datang. Ajal Nabi akan segera datang. Ibnu Abbas ini nafsirin tuh. Ajal Nabi akan segera datang gitu. Maka sebelum ajalnya tiba, Nabi disuruh untuk banyak bertasbih pada Allah, banyak bertahmid dan mohon ampun. Mohon ampun sebelum mati. Ini sasaran kita. Jadi datangnya surat Al-Surah itu setelah Nabi ke Mekah kan? Ke Mekah. Kan ke Mekah pertama 8 Hijriah. Ditolak kan? Nggak bisa umroh. 2 tahun lagi balik lagi. Lalu ada peristiwa Fathu Mekah. Mekah dibebasin kan? Udah, berhala dihancurin semua. Habis itu Nabi pulang, turun ayat ini. Idza jaa nasrullahi wal fath gitu. Umar tanya sama orang, jawabannya gini ini, tapi Ibnu Abbas jawabnya, ini pertanda ajal Nabi. Bener. Setelah itu Nabi wafat. Gitu. Nah, dari situ kejadian itu kita gambarkan Allah saja merintahin Nabi Muhammad untuk sebelum wafatnya. Muhammad, kamu udah saya kasih kemenangan, kamu akan melihat banyak orang-orang akan masuk Islam berbondong-bondong. Untuk itu, sucikan diriku. Kau puji aku dan mohon ampunlah padanya, pada Allah Tuhanmu itu. Sungguh dia Maha penerima taubat. Muhammad disuruh. Gimana kita? Gimana kita? Lu kali. Gitu loh. Nah, ya. Oke, kita lihat kisahnya di hadis nomor 4 dulu. Ya, ini agak panjang ya. Dari Abu Bisr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Umar bin Khattab pernah mengajakku hadir dalam sebuah hadis nomor 4. Umar bin Khattab pernah mengajakku hadir dalam sebuah majelis orang dewasa. Sehingga sebagian yang hadir bertanya pada Umar, "Mengapa anak kecil ini kamu bawa kemari? Lima tadakhilu hadzal faqa ma'ana?" Gitu. Kami juga punya anak-anak kecil seperti dia. Gitu. Umar berkata, "Innahu mimman qad alimtum." Sungguh anak ini benar-benar alim. Ya, Umar memuji Ibnu Abbas sedemikian rupa tuh. Aku berkata, seingatku Umar tidak mengajakku saat itu selain untuk memperlihatkan kepada mereka kualitas keilmuanku. Kata Ibnu Abbas. 10 tahun loh umurnya. Umar bertanya pada mereka, bagaimana komentar kalian tentang ayat itu tadi? Idza jaa nasrullahi wal fath ya, sampai akhir ayat ya. Sebagian mereka berkomentar, kita diperintahkan agar memuji Allah, minta ampun padanya ketika kita diberi pertolongan dan diberi kemenangan. Dan sebagian lagi komentar, kami tidak tahu. Atau sebagian lagi komentar, mereka nggak berkomentar ya sama sekali. Lantas Umar berkata padaku, wahai Ibnu Abbas, beginikah kamu berkomentar mengenai ayat tadi? Aku berkata, tidak. Umar bertanya, lalu apa komentarmu? Aku berkata, surat tersebut adalah ajalul Rasulullah SAW, pertanda ajal Rasulullah SAW udah dekat. Allah memberitahunya dengan ayatnya, idza jaa nasrullahi wal fath, ya kan? Terus itu berarti menaklukkan Mekah dan itulah tanda ajalmu Muhammad. Maksud Allah begitu. Ya, terus karenanya bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah padanya, sungguh dia maha bertobat. Umar berkata, ma'a'lamu minha illa ma ta'lam. Aku nggak tahu lagi penafsiran ayat tersebut selain yang seperti yang kamu ketahui. Jelas, sah kan? Bukhari yang keluarin loh. Jadi intinya perintah ini juga jatuh pada kita. Jangan kau bawa dosa mati itu, istighfar gitu loh. Ya? Paham ya? Tuh keterangan mengenai istighfar. Sekarang pelaksanaannya. Nah ini pelaksanaan istighfar bagaimana nih anaknya. Nggak bisa sehari nih. Aduh. Jadi istighfar tuh dibagi ya pelaksanaannya ntar. Pada istighfar mutlak. Pertama istighfar mutlak. Kedua istighfar muqayyad. Ya, istighfar mutlak, istighfar muqayyad.
istighfar bil amal. Nomor 3, istighfar bil amal. Nomor 4, islah. Islah. Berdamai Islam. Islam antara Islah. Ya. Terakhir baru istighfar syukur. Empat tadi isyarat apa? Islam. Islah. Islah. Iya, islah. Islam. Terakhir kelima apa tak? Istighfar syukur. Jujur. Syukur. Syukur. Iya. Baru setelah semua ini kita lakukan, insya Allah bapak-bapak semua beserta keluarga matinya nggak berdosa karena udah diampunin. Keluar tuh di kuping bapak nih waktu mau diambil nyawanya, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, balik kamu sini aku Tuhanmu. Baru keluar suara itu. Jangan ambil nyawa, jangan berontak. Iya, kalau yang belum masih bawa dosa yang keluar suara hihihi gitu. Sugeng lewat bawa ayam. Gitu. Nah, kita mulai. Istighfar mutlak. Istighfar mutlak dibagi dua. Istighfar setelah berbuat dosa atau istighfar yang tidak terkait dosa. Rutin aja gitu. Nah, ini Istighfar apa? Berbuat. Satu lagi. istilah yang pertama istighfar setelah berbuat dosa. Oke. Yang kedua istighfar yang tidak terkait dosa, rutin aja. Nah, Yang pertama istighfar setelah berbuat dosa. setelah berbuat. Nah, Terus satu rutin kebiasaan begitu. iya itu rutinin aja itu kan nggak peduli dosa apa kamu. Pokoknya istighfar. Ini yang jarang orang tuh. Yang kedua tuh jarang orang tuh. Karena dia pikir istighfar tuh hanya karena Gak tau salah. habis dosa. Gak tau kalau itu berdosa kali Ustaz. Hah? Kayaknya Enggak. nggak tahu dia. Enggak. Jangan Maksudnya dia nggak gini, tahu gitu loh. dalam Islam ada istighfar yang nggak usah mikirin dosa, istighfar aja, gitu loh. Ya. Itu. Ya. Tapi jarang dilakukan. Karena istighfar kan juga memancing rezeki kan. Kan enaknya, Naikkan derajat, iya. apa itu kan? Ya, tapi bukan tujuannya ke rezeki segala. Emang ini emang istighfar aja rutin itu. Ya. Kayak istighfarnya Rasul gitu. Teh. Iya, Syukur ya kan? rutin aja, rutin aja gitu. Itu yang mutlak, Ya. ya. Kalau yang mukoyat banyak nanti udah berapa, berapa belas tuh ya. Tar aja tahun depan ya. Kita ini dulu yang. Ya, kita mulai yang pertama. Ya. Istighfar mutlak yang pertama adalah setelah berbuat dosa. Itu sama dengan ciri-ciri orang mutakin, orang bertakwa. Lihat di Ali Imran 135. Ali Imran 135. Oke. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walazina, dan orang-orang idza fa'alu fahizatan, yang berbuat keji, au zalamu anfusahum, atau menganiaya diri sendiri. Zakarullah, mereka ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka mohon ampun, istighfar atas dosa-dosa mereka. Dengan keyakinan, wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang sanggup mengampuni dosa kecuali Allah. Itu keyakinannya, akidahnya, oke? Ya. Terus walam yusirru, dan mereka tidak mengulangi lagi ala ma fa'alu, apa yang mereka perbuat itu, wahum ya'lamun, sedangkan mereka tahu bahwa itu salah. Jadi ini ayat istighfar dan taubat yang dilakukan setelah dosa. Ya kan? Ya. Wa idza walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan orang-orang yang apabila mereka berbuat keji, dosa, maksiat, mereka zakarullah, ingat Allah, lalu mereka mohon ampun. Dan
mereka berpendirian, nggak ada yang bisa ngampunin kecuali Allah. Wa ma yaghfiru dzunuba illallah. Iya. Walam yusiru, dan mereka nggak ngulangin lagi itu, ya. Padahal mereka bisa. Ini istighfar mutlak yang nomor pertama, dilakukan setelah dosa. Ini pun kita orang Islam dapat keringanan, dapat bonus. Misalnya kita berbuat dosa malam hari, terus ingat Allah, cuman masih rada gimana gitu. Malaikat di kanan bilang sama malaikat kiri, tunggu 6 atau 7 saat. Kalau sekarang 6 sampai 7 jam, tunggu. Kalau dia sempat istighfar, jangan dicatat. Hebat ya? Pokoknya nambah, jam 10 begituan, jam 11 nambah dulu. Wah, masih belum ini deadline. Gila lu. Tadi yang bilang ustadz yang nyuruh lagi. Jangan gitu. Jangan. Bagi di antara mereka tuh teh belum ikut Tuhan ya Allah ya. Allah udah bersetui lah. Udah pasti Allah yang kasih permit lah, ya kan? Tunggu dulu. Tapi kalau dia nggak sempat istighfar 6 jam 7 jam itu, maka catat satu dosa aja. Satu dosa aja tuh. Lihat hadis nomor 7. Dari Qasim dari Abu Umamah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, malaikat pencatat di sebelah kanan selalu bekerja sama dengan malaikat pencatat di sebelah kiri. Nah, jika seorang hamba Allah melakukan kebaikan, maka dicatat baginya pahalanya dengan lipat gandakan menjadi 10. 10 kan? Ya. Tapi jika seorang hamba Allah melakukan keburukan, lalu malaikat pencatat di sebelah kiri akan mencatat dosanya, maka malaikat pencatat di sebelah kanan meminta pada malaikat pencatat sebelah kiri agar menahan dulu catatannya dan berikan dengan waktu selama 6 hingga 7 jam. Ya. Sitta sa'atin au sab'a sa'at. 6 sampai 7 jam. Jika hamba Allah itu mohon ampun pada Allah dalam masa waktu tersebut, maka tidak catat dosanya. Bayangkan tuh. Habis mohon ampun nih, habis zina, mau belum mandi, ya astagfirullahaladzim, nggak catat. Bukan kalau bukan bayangkan tuh, luar biasanya Allah Maha Pengampun tuh. Ya. Tapi jika namun jika tidak memohon ampun, maka dicatatlah keburukan itu sebagai satu dosa. Tuh. Ini masuk dalam istighfar mutlak yang setelah berbuat dosa. Masih ada bonusnya lagi. Bonusnya masih ada. Padahal urusan dosa nih. Ini urusan dosa. Masih Allah kasih kasih kesempatan. Mungkin capek lah, apa dulu gitu. Tapi begitu ingat Allah gitu, dalam waktu rentang 6 jam beres. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya salah, mohon ampun. Kagak catat. Kagak catat. Iya. Kenapa? Berbuat baik 10 kali lipat. Berbuat baik 10 kali lipat. Ini cuma 1. Ketiduran, udah lewat jam 7 jam. Nah, udah. Dosa dah tuh lo, dosa ya. Gitu ya. Itu namanya istighfar mutlak yang pertama. Istighfar yang dilakukan setelah berbuat dosa. Dia ingat Allah, langsung astagfirullahaladzim, ya Allah, mohon ampun ya Allah. Maka Allah, dia akan menemui Allah Maha Pengampun. Yang kedua, istighfar rutin. Atau bukan mutlak, tapi yang kedua ya, yang rutin, yang nggak ada kaitannya sama dosa, nggak ada kaitannya sama dosa. Ini bisa Bapak lihat pernyataan Rasulullah, lihat hadis nomor 11. Hadis nomor 11. Wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Sungguh aku selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah. Fi yaumin aksara min sab'ina marrah. Dalam sehari lebih dari 70 kali. Oke. Saya tanya Bapak, terkait enggak apa dosa Rasulullah? Kagak. Enggak dosa. Istighfar aja. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Istighfar aja. Bahkan dalam hadis lain,
satu majelis. Jadi Rasulullah gini Pak, Rasulullah keluar rumah pagi-pagi, itu ngunjungin puluhan majelis. Majelis itu halakoh orang ngumpul tuh ke sini, ke sini, ke sini. Sahabat Nabi namanya Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, nyatet di setiap majelis Rasulullah istighfar dan bertobat pada Allah, ya, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu 100 kali setiap majelis. Kalau yang majelis dikunjungin 10 majelis, ya 1000 kali sehari ngomong terus lu. Jadi gak terkait dosa, nggak ada urusan Rasul. Itu saya dosa enggak. Nah ini yang kita jarang melakukan, jarang lo boro-boro. Yang ada nyanyi malah. Iya. Lihat hadis nomor 8. Hadis nomor 8 lihat. Hadis nomor 8 ya, dari Ibnu Umar, dia berkata, kerap kali aku menghitung istighfar Rasulullah SAW pada satu majlis dengan jumlah 100 kali. Beliau membacanya dengan kalimat, nah itu kalimat itu, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan terima tobatku, sungguhnya Engkau Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Satu majlis 100 kali. Kalau 5 majelis 500 kali sehari. Ya Rasulullah. Kalau kita kan Ini udah masuk istighfar yang tidak berkaitan dengan dosa. iya masih nggak ada dosanya. Minggu depan ya kita harus kasih. Cia. Bisa aja. Bisa aja Dul Gamdi. Lihat lagi sekarang, Rasulullah juga pernah disaksikan sahabat nggak pernah meninggalkan doa ini. Doanya istighfar isinya. Pagi sore dia baca terus. Rasul. Padahal isinya istighfar. Hadis nomor 13. 13 lihat. Dari Jubair bin Abu Sulaiman bin Jubair bin Mut'im, dia berkata, aku mendengar Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan doa-doa ini ketika pagi dan sore hari. Berarti 2 kali ya. Pagi sekali. Bunyinya apa? Allahumma inni as'alukal afiyata fi dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon keselamatan padamu dunia dan akhirat. Terus Allahumma inni as'alukal afwa. Ya Allah, aku mohon ampunan dan keselamatan padamu dalam urusan agama, dunia, keluarga dan hartaku, dan seterusnya. Jadi tetap doa ini Rasulullah baca, mohon ampunan tanpa dosa, tanpa terkait dosa. Lagi nggak bicara dosa nih, cuma mohon ampunan dan keselamatan, mohon ampunan dan keselamatan. Ya, doa pagi petang. Ya kalau mau contoh silakan gitu Pak ya. Kalau mau mencontoh silakan. Ya, baca ini ya. Maksudnya kalau mau masuk surga silakan. Ya, terus ya kita kan ya itu lo, ya itu. Kalau kita salah. Nah, seorang ulama mengatakan begini. Istighfar mutlak yang kedua ini, yang nggak terkait dosa itu, anggap aja bahwa Allah punya maghfirah, Allah punya ampunan, tiap hari itu turun kayak hujan, dan kita nggak tahu dia turunnya kapan, sehingga perbanyaklah istighfar, karena kita nggak tahu kapan tuh ampunan turun, gitu loh. Jadi kita berhalusinasi bahwa ampunan Allah itu seperti rezeki, dia turun ke bumi, tapi kita nggak tahu waktunya. Sebab itu perbanyaklah istighfar di mana tempat engkau berada. Silakan minta ampun. Ini kata ulama ini. Tapi boleh juga kita pegang sebagai nasihat kan, sebagai nasihat. Ya. Artinya ya udah tiap saat kita istighfar, astagfirullahaladzim. Jangan kayak pas hogang marah-marah istighfar juga. Astagfirullah apaan? Astagfirullah lah, jangan gitu. Ya. Lihat hadis bukan hadis, dalil nomor 5. Nomor 5. Dari Hasan Basri. Ya. Adanya di
kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Wa qala Al-Hasan, berkata Hasan Basri, aksiru minal istighfari fi buyutikum wa ala mawaidikum wa fi turukikum wa fi aswakikum wa fi majalisikum. Perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian, di tempat pertemuan kalian, di jalanan, di pasar, di majelis, dan di mana saja kalian berada. Ya. Fa innakum ma yadruna mata tanzilul maghfirah. Karena sesungguhnya kalian enggak tahu kapan ampunan Allah itu turun. Gitu. Nasihatnya begitu nasihatnya. Ya. Itu untuk istighfar mutlak yang mutlak yang kedua ya. Pertama yang memang terkait dosa, setelah dosa, yang kedua memang rutin di kita ngomong. Nah, yang paling gampang ya itu aja kalau lagi nyetir, astagfirullahaladzim, bentar astagfirullahaladzim enggak apa-apa. Pokoknya Allah mencatat kita sebagai orang yang sering beristighfar. Nah, lanjut pada istighfar muqayyad. Istighfar apa tadi? Muqayyad. 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 Ya. Artinya yang ditentukan. Jadi Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk melakukan istighfar muqayyad ini di berbagai tempat dan waktu yang memang ditunjuk kita untuk itu. Juga belum tentu kita mengaitkannya dengan dosa kita, enggak. Memang baca aja udah. Suruh baca aja. Di mana? Dan itu detail dikasihnya. Nah, ini terdiri dari 5 bagian yang muqayyad nih. Terkait sholat, terkait Ramadan, terkait haji, ya. Nomor 1 terkait sholat, terkait bulan Ramadan. Nomor 2, nomor 3 terkait haji, nomor 4 terkait qiyamul lail, nomor 5 terkait 5 terkait interaksi sosial, dan nomor 6 terkait hal-hal lain. Saya ulang ya. Istighfar muqayyad itu terdiri dari terkait sholat, terkait bulan Ramadan, nomor 2, 3 terkait haji, 4 terkait qiyamul lail, 5 terkait interaksi sosial, hablum minan nas maksudnya. Terus nomor 6 terkait hal lain-lain di luar itu. Dan ini ditunjuk oleh Allah dan Rasulnya. Baca ini. Istighfar ini. Padahal kita nggak lagi dosa. Namanya istighfar muqayyad, ditentukan tempat dan waktunya. Dalam 6 hal ini. Ya di sholat, di bulan Ramadan, di segala macam itu. Yang keempat tadi apa tadi? Yang keempat, Qiyamul qiyamul lail. Nah, 5 interaksi sosial, 6 hal lain-lain. Nah, untuk muqayyad ini mari kita mulai keterangannya di Jumat depan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Hadis nomor